sekarang saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu Herawati. Oke Ibu, ini kami dari mahasiswa akhir diberi tugas untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang sudah lansia. Jadi kami minta kesediaannya Ibu untuk menjadi fasilitator. Jadi karena Ibu punya keluhan yaitu gastritis, jadi kami mengambil judul yang sesuai dengan keluhannya Ibu yaitu gastritis. Ini pertama-tama ini Ibu harus mengerti apa itu gastritis. Gastritis kalau orang awam bilang itu adalah penyakit ma yang biasa sakit di lambung itu toh, yang di hati itu penyakit ma. Itu disebabkan karena di lambung itu terjadi peradangan. Biasanya kalau tidak telat makan kan sakit. Nah itu disebabkan itu karena ada peningkatan asam di dalam sana karena batumu tidak ada makanan yang datang toh. Jadi dong bagaimana toh sehingga bisa menyebabkan iritasi atau terjadi luka. Kemudian ini ada macam-macam gastritis. Ini gastritis ada berapa macam? Pertama gastritis akut. Gastritis akut gastritis yang sering-sering, macam tiap minggu atau bahkan 1 bulan datang 1 kali, begitu 2 bulan sering-sering datang kan. Tapi kalau gastritis kronik itu gastritis yang sudah lama, sudah menahun, maksudnya dari 5 tahun lalu memang menderita sampai sekarang. Itu juga itu mah yang jenis itu. Jadi kalau di antara keduanya ini yang paling parah itu gastritis kronis. Yang maksudnya yang selama sudah 5 tahun tidak pernah sembuh begitu. Nah, kemudian ini tanda-tanda supaya memang kalau tahu itu penyakit ma atau gastritis itu ada berapa macam. Yang pertama daerah lambung atau di bawah anus ini, di bawah dada sini terasa perih, sakit, jadi atau sakit dan juga terasa terbakar macam panas sekali di sini itu. Kemudian rasa tidak enak di daerah lambung ini memang rasanya tidak enak macam mual, muntah itu tanda-tanda Ibu. Kemudian bisa saja jadi berkurangnya nafsu makan. Ya, rasa tidak ada niat makan karena memang tidak enak di dalam perut ini, makan bagaimana kalau perut tidak terima kan. Oke. Kemudian ini ada penyebab ma. Yang pertama stres. Jadi begini Ibu. Ini ma ini memang sesuatu yang unik. Biasanya kalau orang lagi stres, lagi banyak pikiran, misalnya apalagi yang sebab seorang ibu rumah tangga kalau macam ada sesuatu yang tidak ada kan, tidak ada ini tidak ada itu, pasti berpikir stres itu pasti biasanya sakit di sini, pasti itu mah itu pasti itu. Kemudian ini ada mengkonsumsi alkohol. Kalau macam orang-orang yang masih hidup di jalanan di sekitar malu-malu itu biasanya jadi gastritis. Kemudian satunya lagi yang paling banyak penyebab penyakit ini merokok. Merokok juga bisa kasih karena orang ini gastritis atau penyakit ma. Kalau ibu tidak pernah merokok kan? Oh iya, alhamdulillah. Kemudian ada obat-obatan juga. Ini obat-obat bisa bikin orang kena ma juga. Macam obat asam metinamat, mau obat anti sakit begitu. Itu biasa pernah minum kan bahwa pedis hilang itu juga bisa bikin antalgin ini. Kemudian bisa disebabkan juga adanya terlambat makan. Ini lagi terlambat makan memang pasti. Kalau orang terlambat makan pasti sakit sini. Tandati pun orang yang tidak ada penyakit gastritis pun terlambat makan pasti sakit di lambung kan. Kemudian ini ada kami memberikan beberapa tips cara untuk mencegah gastritis. Yang paling pertama itu tidak menggunakan obat-obatan secara bebas. Maksudnya Ibu begini, tak bisa minum obat, harusnya hendak minum harus tunggu ada petunjuk dari resep dokter atau dari matri atau dari bidan begitu kan. Kalau yang mau diminum harus tanya dulu obat apa yang harus diminum, kemudian berapa dosisnya, pagi, siang, malam atau bagaimana kan. Jangan minum sembarang kan. Kemudian tidak menggunakan atau mengkonsumsi alkohol seperti yang tadi. Alkohol itu kan bisa menyebabkan juga gastritis. Jadi kalau terang untuk menghindari itu gastritis atau ma, jadi jangan konsumsi jangan konsumsi alkohol. Kemudian ini saat yang paling penting, pola makan yang teratur. Jadi kebiasaan orang kan biasa
sarapan pagi ya jam 6 begitu kan, kemudian makan tengah hari jam 12 atau jam 1, kemudian makan malam jam 7 atau jam 8. Jadi itu usahakan harus selalu teratur, jangan sampai terlewat-lewat. Kalau terlewat-lewat, itu lagi berbahaya, bisa timbul gastritis lagi. Kemudian ini hindari makanan yang mengandung gas seperti ini minuman Sprite, Fanta, itu dulu bisa kena mah. Kemudian makanan yang berminyak macam ayam goreng atau ikan yang digoreng gitu itu juga bisa kena penyakit mah. Kemudian ini ada makanan yang dianjurkan atau makanan yang disuruh supaya bisa terhindar dari penyakit mah. Ini ada yang kasih tahu ini jenis makanan lunak seperti bubur atau nasi lunak. Memang kalau yang aman kalau orang karena gastritis, apalagi yang lama makan bubur atau nasi lunak. Jangan makan makanan yang keras begitu. Kemudian sayur-sayuran biru macam kangkung, kacang panjang itu juga bagus untuk orang gastritis, bisa sembuh gastritis itu. Buah-buahan itu kalau ada vitaminnya Pak. Kemudian buah-buahan ini ada pisang, jangan mangga. Kalau mangga asam, bisa naik. Kalau pisang aman dia, pisang dengan pepaya. Itu. Jangan sama orang makan buah-buahan. Itu. Kemudian minum 2 gelas air putih sebelum dan sesudah makan. Itu harus perlu. Sebelum makan lebih itu harus minum air dulu. Sesudah juga harus minum supaya kan. Nah, ini ada cara untuk bagaimana cara mengobati gastritis atau mah. Ini yang pertama harus diketahui dosis. Maksudnya dosis ini yang tadi saya bilang kan harus dari dokter atau ini obat 2x3 begitu kedua. Macam dari pagi minum, kemudian atau sore sebelum tidur kan itu harus ditahu yang pasti. Kemudian ini kesehatan ibu ini kalau seandainya harus selalu menyediakan obat-obat untuk makan harus selalu ada. Biasanya di tempat tidur kan karena biasa tiba-tiba rasa sakit harus cepat ambil baru minum kan. Itu jangan sampai rasa sakit masih bercari-cari di mana. Gitu. Kemudian ini hindari makanan yang hindari obat-obatan seperti ibuprofen. Itu yang tadi obat-obatan yang tidak perlu kalau boleh atau diminum karena biasanya juga bisa menyebabkan gastrik. Oke, ibu yang bisa kami sampaikan tentang penyuluhan ini. Apa ada yang ibu rasa kurang jelas atau bagaimana? Mohon ditanyakan suatu bisa jelas dulu. Ada? Tidak ada. Oke, itulah penyuluhan kami kepada Ibu Herawati atas bantuannya. Terima kasih Bu.